Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Nabila Rahma, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan materi mengenai kota dan globalisasi. Nanti akan dijelaskan mengenai perkembangan kota secara global dan restrukturisasi kota global. Yang pertama, perkembangan kota secara global. Perkembangan kota secara global, kota merupakan salah satu ruang hidup manusia. Dalam hal ini tak lepas dari pengaruh globalisasi. Jika suatu kota hanya mendekat dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan atau ruang publik atau polis, maka dengan adanya pengaruh globalisasi, kota meluas dan fungsi kota dan perannya sebagai pusat ekonomi dan budaya yang bercorak global. Nah, kota global atau global city yang menjadi suatu kota berisi etalase dan identitas global yang memiliki fungsi dan menjadi bagian dalam pusat bisnis, perkantoran, telekomunikasi. Tentunya dapat diimplementasikan bahwa kota global dapat diimplementasikan sebagai kota dunia atau world cities yang didefinisikan sebagai tempat perjumpaan berbagai produksi dan pasar dunia atau pasar global. Dalam hal ini, pembangunan dan kehidupan masyarakat seakan-akan dihadapkan pada pemberhalaan atau fetitisme total terhadap simbol global yang proses yang mampu membersihkan identitas, siklus ekonomi, dan gaya hidup. Pandangan tersebut muncul ketika keberadaan kota global ini merupakan dinamika sosial yang tidak dapat dibendung lagi. Hal ini tentunya terjadi karena adanya pengaruh globalisasi. Sebagai entitas politik dan administratif, kota memiliki peran kunci dalam berbagai dinamika proses dan dimensi globalisasi. Globalisasi keuangan dan pasar hanya dapat berlangsung dalam konteks urbanisasi kehidupan ekonomi lokal dan nasional untuk kemudian berlanjut pada skala global. Nah, kota memainkan peran sentral dalam pembuanaan kegiatan bisnis. Integrasi kegiatan bisnis dan sektor keuangan yang menopangnya pada hakikatnya adalah integrasi kota-kota pada level global. Globalisasi budaya dan perspektif juga menghasilkan kelahiran kota dan proses urbanisasi pada aras lokal, nasional, yang kemudian berlanjut pada aras global. Terkait mengenai peran kota dalam proses globalisasi, oleh karenanya mengandung makna untuk membuka kembali beragam isu yang selama ini diabaikan dalam studi globalisasi dan hubungan internasional. Selain itu, pengaruh globalisasi terhadap perkembangan kota juga ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang telah membuat kota-kota kecil menjadi aktor baru yang diperhitungkan oleh pengunjung dan kemudian investor dalam memenuhi kebutuhan mereka. Yusuf menuliskan bahwa dalam menunjang kebutuhan tersebut, kota harus memiliki strategi pemasaran yang baik. Salah satunya yang ditekankan adalah dengan menciptakan brand yang kuat. Hal tersebut sangat berpengaruh, terutama karena daya tarik suatu kota akan mempengaruhi iklim investasi dan juga bisnis. Andreas menyajikan pemaparan menarik mengenai relasi antara kota dan globalisasi. Peran kawasan kota berbanding lurus dengan peningkatan dan perluasan yang terjadi di dalamnya. Aktivitas ekonomi, politik, dan sosial dalam kawasan kota saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata, serta menjadikannya sebagai salah satu aktor yang turut berperan dalam hubungan internasional. Oleh sebab itu, argumen yang hendak ditawarkan dalam hal ini bahwa globalisasi dan kota menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan karena kota turut berpengaruh dalam globalisasi dan globalisasi mempengaruhi struktur kota. Pola hubungan core-periperi dalam hal ini dikesampingkan dan lebih memperhatikan pada sistem kota yang transnasional. Hal tersebut menunjukkan adanya signifikan kota dewasa dengan penjelasan bahwa jejaring perusahaan di kota-kota di seluruh dunia
semakin kurang bergantung pada daerah penyangga di sekitarnya, dan bahkan dalam perekonomian nasional, serta menunjukkan bahwa kotalah yang menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi dunia. Materi selanjutnya yaitu global kota, restrukturisasi secara global atau restrukturisasi masyarakat secara global. Nah, secara global, masyarakat perkotaan mesti memahami bagaimana perkotaan tumbuh dan berkembang berdasarkan faktor terpenting dari globalisasi. Pesatnya kemajuan globalisasi dari tingkat lokal ke internasional merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menerima globalisasi dan mulai melakukan kebijakan. Dengan adanya kebijakan yang disepakati yang hampir menerima semua globalisasi dan mulai melakukan kebijakan merupakan salah satu langkah yang bergantung pada hubungan masyarakat berdasarkan apa yang ada di kota. Pada sektor perkotaan yang mendukung globalisasi yang memarginalisasi masyarakat, kota tentu akan mempengaruhi perkembangan dan kebijakan melalui proses pertumbuhan kota. Nah, sehingga dalam era globalisasi, potensi kota yang berdampak pada kota yang lain, di antara dua negara dapat dikatakan kota global memiliki potensi terhadap pertumbuhan masyarakat secara perlahan berdasarkan potensi perkotaan. Dengan demikian, mereka dapat berkunjung ke kota-kota lain untuk melakukan potensi terhadap aspek keuntungan mereka terhadap kota tersebut. Mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.